Oke, ini seri 5 kita akan diskusi tentang homeschooling dan sekolah formal. Mungkin sih ya secara terminologis dulu lah, mungkin baru kita diskusi yang agak lebih detail. Jadi kalau kita memaknai homeschooling tuh apa sih, Bun, sebetulnya? Karena ini jadi pilihan kita ya pada akhirnya. Atau nggak tahu kalau misalnya mau didiskusikan sebetulnya homeschooling itu pilihan atau keharusan gitu, karena memang pendidikan dimulai dari keluarga yang memang di rumah gitu. Untuk beberapa orang sih ada dua jenis lah ya, kayak homeschooling, home education gitu ya. Nah, home education itu pengertiannya ya dimana orang tua tetap fokus terhadap pendidikan anak, walaupun anak tersebut entah itu homeschooling ataupun sekolah formal gitu. Nah, sedangkan homeschooling itu pilihan dimana kita fokus di home educationnya, tidak dilibatkan anak ke sekolah formal gitu. Oke, kalau mungkin sih terminologi pemerintah gitu ya ada, nggak tahu apa dinamai homeschooling juga ya, belum pernah artinya apa namanya mempelajari lebih detail sih. Jadi mungkin ada, kalau apa dibahasakan kan ada istilah PKBM ya. Ya, homeschooling itu ya sekolah non formal lah ya gitu, Oke. kalau dari bahasanya pemerintah itu. Oke, artinya tetap ada apa ya namanya, ya landasan yuridisnya. Kalau mungkin orang-orang hukum tuh diskusi tentang apa basis legalnya gitu. Jadi artinya tetap bisa difasilitasi secara administratif gitu. Iya. Nah, dulu kalau kita diskusi tentang ini, kita ya ada pada pertanyaan, jadi mengapa ini jadi pilihan kita sih waktu itu? Ya, sebenarnya kan dulu gitu pertamanya bunda pribadi ya, kita tuh kan belum tahu homeschooling itu seperti apa ya. Hmm. Nah, pertamanya justru Avan itu ketika mau kita masukkan ke sekolah TK itu, dia malah bilangnya lebih seru di rumah kan itu. Emang bunda juga di rumah, setelah resign fokus ke anak-anak itu sebenarnya udah ada fun learning yang setiap harinya bunda coba lakukan dengan anak-anak gitu. Mungkin Avan akhirnya menilai ya ini juga sama aja sih kayak di rumah gitu loh ya. Terus tapi dia ngerasa di rumah dikemas lebih seru, ini menurut Avan ya waktu itu. Terus kata ayah ya udah kan, aku kata ayah sendiri ya udahlah di Ya rumah mungkin aja. biar tergambar situasinya pada waktu itu ya. Jadi ketika bunda masih beraktivitas di luar gitu, kemudian kita pernah menitipkan Avan di daycare, kemudian sempat vakum karena liburan kalau nggak salah ya. Dia sunat ya. Liburan, terus kemudian di waktu itu bunda isi dengan beberapa Ya. kegiatan-kegiatan yang sama saja mungkin belajar di ini yang lebih dinikmati Afan. Nah pada waktu kemudian kita mau sekolahkan lagi di TK dan sudah sempat masuk 1 minggu gitu, Iya. malah kemudian keluar ungkapan dari Afan bahwa lebih seru belajar dengan bunda di rumah, dan akhirnya kita putuskan untuk belajar di rumah dan bunda resign kan gitu ya. Ya, terus kayak kadang Allah kan habis itu pandemi ya, apa ya, jadi keterusan sih akhirnya keenakan juga kita aja ya. Ya udah dilanjut gitu, karena udah, kalaupun dilanjut itu kan sebenarnya karena Avan tuh udah masuk usia sekolah dasar itu. Betul. Nah, jadi kita sempet ini gimana nih mau masuk sekolah juga pandemi gitu ya, di saat orang-orang juga sekolahnya di rumah gitu kan. uh, Terus juga ngelihat harus
sekolahnya via Zoom gitu pasti membosankan. Terus banyak pertimbangan lah ya. Akhirnya waktu itu bunda tanya-tanya kan ke beberapa teman yang sudah melakukan homeschooling gitu ya. Terus adalah muncul PKBM tuh ya. Iya, dimana PKBM itu mewadahi orang-orang homeschooling gitu yang tetap ingin ada ijazah. Betul. Nanti ujiannya paket ya, paket A B C gitu. Nah, menarik sih buat bunda karena kita diberi kebebasan untuk apa ya, membuat kurikulum sendiri gitu ya. Nah, namun ada juga sih PKBM yang apa namanya memberikan modul-modul gitu ya. Ada target-target kayak sebenarnya kayak lebih, kalau kata ayah dulu kan sempat bunda sampaikan kan ada PKBM yang menawarkan modul-modul gitu ya yang sesuai kurnas ya, kurikulum nasional. Terus kata ayah kalau gitu sama aja kayak memindahkan sekolah ke rumah gitu kan. Itu iya juga sih, nggak kebayang juga maksudnya kita bakal ditarget-target dengan apa namanya kurikulum tertentu dan akhirnya khawatirnya tidak enjoy juga akhirnya sama anak-anak. Ya, padahal kan kita ketika mungkin disambungkan dengan diskusi di awal, kalau disambungkan dengan visi misi gitu, itu tadi ya butuh fleksibilitas betulnya kita untuk apa namanya menjalankan ini gitu. Betul. Nah, kalau dulu sebetulnya kan kita diskusi tentang homeschooling ini seolah-olah ya ini malah seperti apa ya, jadi kesannya itu eksklusif gitu karena sering dilakukan oleh artis-artis gitu. Jadi iya. nah Ya itu dulu sebenarnya bunda juga dulu tuh sebelum apa namanya, sebelum memutuskan untuk homeschooling tuh sempat kepikirannya tuh apa homeschooling aja kan rame ya waktu pandemi itu. Terus akhirnya homeschooling tuh rame banget, banyak yang orang-orang bahas homeschooling gitu. Terus kata bunda tuh homeschooling tuh ya bayanginnya tuh yang lembaga itu ya. iya makanya Ya homeschooling buat, bahkan dulu bunda pernah punya anak waktu di sekolah tuh dia sebelumnya homeschooling gitu. Terus tak tanyain kan, nah homeschooling tuh bagaimana gitu. Terus anaknya bilang ya gitu, ada tatap muka dalam seminggu berapa kali, gurunya datang ke rumah gitu. Terus bunda kepikirannya nanti nggak punya teman gitu kan. Nah itu terus apa namanya ngeliat tuh ya anak-anak artis juga kan banyak yang homeschooling. Ternyata ya homeschoolingnya homeschooling lembaga gitu ya. Itulah dulu kenapa kemudian ayah terpikir ya ini sama saja dengan memindahkan tugas-tugas sekolah ke rumah aja gitu. Itu yang kemudian dulu agak belum, karena belum begitu paham sebetulnya formatnya seperti apa gitu. Ya, betul. Nah ini perjalanan kita ya Bun, nanti mungkin Bunda bisa bicara tentang setidaknya di perjalanan yang kita lakukan format ideal menurut Bunda ya, setidaknya untuk lingkup kita lah. Gimana sih homeschooling itu perlu dijalankan gitu? Sebetulnya tidak ada format ideal sih ya, maksudnya kita itu kalau bunda ini lah ya, ini berdasarkan pengalaman bunda sebagai dulu pernah menjadi pengajar di sekolah formal gitu. Banyak yang menurut bunda tuh yang menjadi catatan pribadi ya, ketika mengajar misalnya ada target kurikulum tertentu yang memang sudah di awal sudah direncanakan ya 1 tahun ke depan misalnya tuh gitu. Terus kemudian ada minggu ini materinya ini gitu ya misalnya, kemudian minggu depannya apa gitu udah di setting kan kalau di sekolah gitu, sekolah formal. Nah itu kalau anak belum paham itu ya sudah bunda harus berlanjut ke materi berikutnya gitu, mau nggak mau gitu. Itu sih yang menjadi apa ya, menjadi beban itu kadang apa ya, guru tuh harus berpikir keras gimana caranya yang anak belum paham ini juga tetap bisa paham walaupun materi harus terus berlanjut. Apalagi kayak matematika itu kan berjenjang gitu ya. Anak-anak mulai dari misalnya mengenal angka, kemudian penjumlahan, pengurangan, terus bertingkatlah ke perkalian, pembagian gitu kan.
kalau di penjumlahannya belum selesai gimana mau ke perkalian gitu. Itu yang kasihan tuh itu di situ. Jadi apa ya, tidak ada ya, bisa dikatakan tidak leluasa gitu untuk waktu. Kemudian untuk minat juga gitu agak susah, misalnya anak yang memang sukanya seni, ada siswa bunda dulu tuh dia bagus banget ya di pelajaran seni, tapi kan pelajaran seni itu hanya seminggu sekali gitu. Nah Oh itu iya. jadinya apa ya, bunda ngelihatnya di situ, aduh kok rasanya memang nggak ideal ya, harus di semua anak disamaratakan kurikulumnya gitu, padahal kan mereka nggak semuanya suka matematika, nggak semuanya suka seni gitu. Terus juga apa namanya, pembelajaran itu kayak pernah juga anak yang suka sains gitu bunda, dia masih terus gitu, padahal bunda harus beralih ke pelajaran bahasa Indonesia, tapi dia masih bahas sains terus. Ya ya harus berpikir juga tuh akhirnya bagaimana apa namanya, tetap tetap belajar bahasa Indonesia tapi yang kita bahas muatan sains gitu. Dan itu tidak bisa, kembali lagi tidak bisa digunakan untuk siswa yang lain gitu. Betul. Kayak gitu sih ya. Nah setelah kembali ke rumah itu itu tantangannya justru oke, alhamdulillah kita bisa mengikuti ketertarikan anak ya, misalnya oke sekarang mau belajar apa lagi apa gitu ya, itu pembelajaran lebih natural ya. Bunda juga sempat sih ya yang bikin kurikulum gitu kayak di sekolah ya. Jadi ada apa, Meskipun di target rumah tertentu gitu ya. ya. Ya betul, meskipun di rumah akhirnya Nah Bunda ini mungkin sekaligus kalau misalnya ada yang mau merujuk gitu, apa benar-benar bebas sebebas-bebasnya atau tetap ada guideline yang kemudian bunda pakai. Nah gitu. gitu. Nah betul, ini Bunda sempat pernah nyoba di awal-awal homeschooling itu ya deh, seperti sekolah ya, ada target misalnya minggu ini materi ini, minggu depannya ini gitu ya. Maklum ya guru ya, jadinya Bunda tuh yang di Ya, schooling tuh masih Bunda. paradigma lama gitu ya. Iya betul, karena mungkin teknisnya tuh apa ya, bayangan belajar itu seperti itulah ya. Bunda juga produk konvensional banget kan. Jadi ketika di rumah seperti itu kok rasanya ya apa ya, nggak bisa gitu loh ya, nggak fleksibel akhirnya kan. eh kita bahas ini, misalnya bahas materi A, ternyata dari materi A itu ada kaitan dengan materi B, terus dikaitkan lagi dengan materi C, akhirnya jadi panjang gitu. Ya nggak selesai sampai misalnya 2 minggu bahkan sebulan nggak selesai. Ya udah akhirnya kayak ini target ini yang direncanakan tuh jauh dari sesuai yang direncanakan gitu. Dulu tuh sempet yang duh ini mau kesini di tahapannya gitu. Ya akhirnya kalau kita nggak fleksibel tadi, nggak sesuai dengan minat anak ya, ya itu tadi nggak bisa, rumah tetap rumah ya, nggak bisa memindahkan sekolah ke rumah gitu. Oke. Artinya ya homeschooling ini prinsipnya adalah pilihan gitu ya untuk memfasilitasi tadi kebutuhan. Kalau misalnya kita ingin lebih mengekspor minat bakat anak yang Ya tadi kalau di sekolah formal nggak bisa kita. betul, mungkin jadinya yaitu mudah-mudahan Meskipun sih. mungkin ya beberapa ada fasilitas ekstrakurikuler dan sebagainya gitu. Tapi kan itu lebih di apa ya, nggak prioritas tuh Nggak lah ya, prioritas kayak betul. gitu tuh. Dan itu juga nggak akan bisa private gitu ya. Mungkin kalau apalagi ya dulu kayaknya paradigmanya tuh kayak gitu, ekstrakurikuler tuh justru bukan yang apa ya, ya dipandang bukan hal yang penting gitu loh ya, padahal kan kalau dilihat ya itu justru minat anak itu dari situ gitu, dia memilih apa, dia suka apa, itu berawal dari situ sebenarnya kan. Kita jauh lebih mudah untuk melihat apa yang jadi bakat dan minat anak gitu. Nah itu sih menurut Bunda yang menarik tuh. Oke. Nah, ini tadi sih sudah sempat Bunda singgung tentang khawatir ya tentang aspek sosialnya gitu. Oh iya Nah, yang nggak tahu nanti kalau kita ikhtiarnya seperti apa, Bun. Nah, nanti mungkin udah bisa jelaskan nih. Ini yang mungkin jadi salah satu yang sering disinggung oleh orang, nanti nggak punya teman, aspek sosialnya bagaimana.
Nah, sebetulnya itu bisa kita upayakan juga dengan cara apa sih gitu? Nah, yaitu aspek sosial ya. Nah, sosial itu ya, Bunda tuh pernah ikut beberapa kali pasti webinar gitu ya tentang homeschooling. Ini sering banget juga dipertanyakan tentang sosial gitu. Nah, kalau menurut Pak Aar ya, Pak Aar Sumardiono dan Bu Lala, beliau kan udah menjalankan homeschoolingnya udah belasan tahun ya, udah lama banget itu ya. Nah, itu beliau menyampaikan bahwa sebenarnya ya homeschooling itu justru aspek sosial itu punya kelebihan di mana anak tuh berinteraksi dengan lintas usia gitu. Jadi nggak ada batasan yang kalau di sekolah kan memang udah homogen gitu ya, rata-rata seumuran lah gitu dalam satu kelas itu di setting seperti itu gitu. Nah, sedangkan homeschooling itu misal nih di rumah gitu ya, dalam lingkup kecil dulu misalnya berinteraksi dengan ayah, adiknya, kakaknya gitu ya, keluarga misalnya kalau ada di lingkungan keluarga sekitarnya gitu, itu kan lintas usia. Kemudian juga misalnya dia sekolah mohon maaf di kursus keluar misalnya ada tambahan misalnya dia ikut les gitu atau kursus apa namanya mata pelajaran tertentu atau ya misalnya mau les bahasa Inggris kah keluar gitu, itu bisa menemukan dengan beragam anak juga lintas usia juga gitu loh ya. Gitu jadinya sebenarnya kalau untuk masalah sosial itu justru sangat tidak ada masalah sama sekali gitu. Tapi kalau di perjalanannya Bunda pribadi nih ke Avan itu ada apa namanya, ada masa dia tuh, kalau Avan pernah bilang, inget ya, dia katanya perlu partner itu loh ya. Kata Bunda tuh, abang kira-kira ini apa sih biar semangat belajarnya gitu ya. Salah satu yang dia ungkapkan, abang kayaknya perlu partner gitu. Terus akhirnya Bunda mikir gitu, apa abang mau sekolah gitu. Dia juga malah jawab gini, enggak kan partnernya Bunda gitu. Oh, jadi Bunda berpikir oh iya mungkin metode yang apa ya, gaya belajarnya tuh sama Alvan harus lebih ke teman aja sih Bunda. Mungkin nggak apa ya, mungkin selama waktu itu Bunda masih seperti guru dengan murid gitu ya. Jadi kadang akhirnya tuh kayak mau ngapalin surat tertentu itu ya Bunda pura-pura nggak hafal juga gitu. Biar kita tuh sama-sama, ayo Bunda baru hafal berapa ayat kayak gitu loh ya. Itu dia yang ngerasa apa ya, apalagi Avan tuh cukup cukup kompetitif ya. Jadi ketika Bunda ikut menghafal juga, dia itu yang akhirnya abang udah hafal 4 ayat gitu, ayo Bunda berapa ayat gitu. Itu jadi apa ya, oh ya jadi dia lebih semangat mungkin ya itu sih. Dan menarik ya mungkin secara teknis kalau kemarin salah satu yang kita ikhtiarkan tadi Bunda sampaikan Avan tuh kompetitif, tapi kadang tantangan kita itu kan ketika Avan dihadapkan dengan dunia luar, dia kadang seolah merasa apa ya, belum percaya diri, inferior gitu ya, masih di bawah gitu. Nah kita coba ikhtiarkan dengan mengikuti beberapa kompetisi, meskipun dengan apa upaya untuk meyakinkan dulu bahwa dia mampu gitu. Artinya ada itu, dan ketika berada di kompetisi yang sudah dia jalani, pada akhirnya dia malah justru apa ya, kita di luar ekspektasi kita ya, gitu. Nah, dan dia sendiri akhirnya muncul kepercayaan dirinya di berikut-berikutnya yang semula inferior gitu. Bahwa oh ternyata aku bisa gitu. Oh iya, satu lagi tadi ya terkait sosialnya, kita sebenarnya mengupayakan juga kayak playdate gitu ya, yang ketemu dengan sesama homeschooler atau kita masukkan ke TPA gitu kan. Itu dia ngaji di masjid kalau sore, itu kan ketemu teman-teman yang seusia gitu. Dan insya Allah sih menurut Bunda sih sejauh ini terpenuhi lah. Nah ini terakhir, kira-kira kalau ini kemudian kita jalankan sampai kapan kira-kira menurut Bunda? Ini sih terakhir lah kita sebelum tutup. Kalau Bunda pribadi ya, ada 2 hal menurut Bunda yang menjadi catatan. Yang pertama itu apa namanya, keputusan Avan gitu ya, Avannya sendiri atau anaknya sendiri itu mau
masih tetap homeschooling ya, dia kalau masih mau ya kita lanjutkan begitu ya. Ya sama, sebenarnya sama sih ya, karena homeschooling ini pilihan alternatif sekolah formal gitu ya, dan sekolah formal itu kan ada ya TK, SD, SMP, SMA gitu ya. Nah ya mungkin kalau dikatakan homeschooling itu sampai kapan ya, mungkin SMA. Setelah itu anak mau kuliah ya itu tergantung anak, kembali ke anaknya lagi gitu ya. Nah kalau itu yang pertama, karena Afan yang anaknya yang menentukan itu. Yang kedua, kita juga bisa melihat mungkin ya, misal kayak sekarang kan Afan masih SD nih, itu kadang masih apa ya, kehendaknya masih lemah gitu lah ya, maksudnya masih ya masih labil gitu ya. Kita kadang bunda ngelihat apa perlu Afan sekolah formal gitu, kalau misalnya dia biar bisa lebih semangat, yang sempet yang bunda kepikiran dia pengen ada partner itu loh ya. Nah itu jadi kadang bunda, ketika menurut bunda sama ayah juga pernah diskusi ya, misalnya kalau yang terbaik rasanya itu abang formal ya, mungkin ada juga pengaruh dari keputusan kita gitu. Misalnya dia tetap pengen homeschooling, tapi kita rasa nih Afan kayaknya lebih butuh di sekolah formal. Nah ini bisa jadi kenapa demikian memutuskan di sekolah formal. Bisa jadi misalnya bunda tuh sudah nggak siap gitu, dalam artian ada si adik gitu lah ya, ada kondisi-kondisi tertentu yang memang kita tidak bisa meneruskan misalnya. Jangan atau nanti bunda punya anak lagi itu kan nggak tahu ya, terus repot gitu kan, itu bisa jadi pertimbangan gitu, atau bahkan bunda meninggal gitu kan. Nah itu juga jadi pertimbangan kapan homeschooling itu sampai kapan dilanjutkan gitu. Ya, nah itu jadi prinsipnya itu sangat dynamic gitu ya, dan akan terkait dengan situasi kondisi sekeliling pada saat itu gitu. Betul. Oh iya juga ini ya, mungkin apa namanya, pertanyaan, pernah bunda menemukan pertanyaan, emang bisa dari homeschooling ke sekolah formal? Bisa banget, dengan catatan kita mendaftarkan anak kita di kelas 1 SD. Kalau saya pertama masuk kelas 1 SD itu langsung mendaftarkan di PKBM dan langsung dapat NISN gitu ya. Kayak gitu. Jadi sewaktu-waktu kita mengharuskan, misalnya kondisi tertentu mengharuskan anak kita beralih ke jalur formal, itu bisa gitu. Jadi artinya fasilitasi administrasinya ada gitu. Ada. Jadi sehingga ya tadi nggak perlu khawatir. Ya. Oke, itu. Ya. Baik, cukup. Terima kasih.